Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Ruang Demokrasi. Baiklah, di sebelah kiri kita ada Bang Febri Tivanda yang mencoba akan menjelaskan nanti yang menjadi tema kita pada hari ini. Di sini kita coba mengangkatkan tema yang berjudul HMI dan Leisure Class. Mungkin beliau bisa menjelaskan yang menjadi pertanyaan kita bersama nanti ya. Mungkin HMI itu sendiri kita udah tahu kan teman-teman semua. Yang kita coba diskusikan malam hari ini yaitu apa itu yang leisure class ya. Mungkin kepada Bang Febri bisa dijelaskan lah Bang. Oke, terima kasih saudara saya Khairin. Hari ini tema kita adalah HMI dan leisure class. Nah, mungkin teman-teman udah mengetahui lah apa itu HMI. Nah, untuk istilah leisure class sendiri, ya mungkin anak-anak ekonomi itu sudah nggak asing lagi dengan istilah ini gitu. Sehingga kita bisa definisikan secara sederhana bahwa leisure class ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Thorstein Veblen, seorang ekonom yang cukup genit ya. Ia definisikan bahwa kelas menengah itu adalah leisure class. Apa itu leisure class? Leisure class itu adalah kelas penikmat. Artinya orang-orang ya hanya menggunakan uang mereka untuk konsumsi semata. Jadi mereka lebih mengedepankan aktivitas-aktivitas yang sifatnya konsumtif gitu. Nah, jadi itulah yang dimaksud sebagai leisure class. Gitu. Oh iya, mungkin timbul juga pertanyaan saya Bang. Ini kan leisure class, kelas penikmat ya. Terus kaitannya sama HMI ini apa pula itu Bang? Mungkin bisa Bang bantu menjelaskan dua kaitan ini. Oh, relevansinya ya dengan HMI. Iya. Soal kaitannya mungkin kita bisa berangkat seperti ini dulu. Pada era sekitar tahun 1930-an itu kan Amerika itu mengalami depresi ekonomi. Nah, singkatnya nanti pada tahun 1945 pasca Perang Dunia Kedua itu terciptalah sebuah konsep yaitu welfare state. Jadi welfare state ini adalah sistem pemerintahan ataupun negara kesejahteraan artinya ya, negara kesejahteraan. Nah, kemudian konsep welfare state ini dimodifikasi oleh John Maynard Keynes. Anak-anak ekonomi tahu siapa beliau itu. Jadi Keynes ini hasil modifikasinya adalah orang-orang memungkinkan untuk menabung uangnya, tapi menggunakan uangnya untuk aktivitas konsumsi semata. Nah, ini mengalami perjalanan yang panjang ya, proses yang panjang sampai kita pada hari ini. Kalau kita ambil misalkan salah satu ungkapan dari Zong Baudrillard itu, seorang sosiolog, dia bilang bahwa era ini adalah era postmodern, yang artinya ya dimana aktivitas konsumsi itu lebih masif ketimbang aktivitas produksi. Nah, kita bisa bayangkan seperti ini. Ketika kita tidur atau bangun tidur, kita coba lihat di sekeliling kita, spray atau selimut apa yang Anda gunakan, mereknya apa. Kemudian ketika Anda bangun, Anda lihat bantal Anda itu mereknya apa. Kemudian Anda pergi ke kamar mandi, pasta gigi Anda mereknya apa. Kemudian odolnya mereknya apa. Kemudian sabun Anda merek apa, sampo Anda merek apa. Kemudian setelah mandi, handuk Anda mereknya apa misalkan gitu ya. Terus keluar, Anda memakai baju, pakaian Anda mereknya apa, kemudian mau pergi keluar jam tangannya mereknya apa, gitu. Atau ketika kita merupakan orang yang bekerja di kantor, coba lihat fasilitas yang Anda gunakan itu mereknya apa, seperti komputer apa mereknya atau laptop apa yang Anda gunakan gitu. Dan itu artinya bahwa seluruh realitas kehidupan manusia itu diisi oleh konsumtif ya, semata. Jadi kadang tanpa kita sadari bahwa
ya budaya konsumsi itu telah menjadi budaya bagi kita secara pribadi, gitu. Ya seperti contoh-contoh yang tadi, budaya-budaya yang ketika kita bangun tidur sampai kita pergi ke kantor, ya itu diisi oleh aktivitas konsumsi, gitu. Nah, kemudian kita bisa juga kaitkan dengan HMI ini. Misalkan dalam pelantikan organisasi, Anda bisa juga membayangkan kan, di dalam pelantikan organisasi itu mic Anda apa yang Anda gunakan, kemudian ada sofanya mereknya apa, kemudian kalau kita adalah orang yang akan dilantik sebagai kepengurusan di HMI, Anda memakai baju seragam apa gitu ya, mau itu bermerek atau nggak bermerek, tapi yang jelaskan itu adalah aktivitas-aktivitas konsumsi di dalamnya, atau udah ada snacknya nanti ya, snack apa gitu. Nah itu salah satu kaitannya. Kemudian kita bisa ambil ungkapan dari Anthony Giddens misalkan. Anthony Giddens ini bilang era postmodern itu dengan ciri khas bahwa produksi informasi itu lebih masif ketimbang produksi manufaktur gitu atau benda-benda. Nah, kita bisa bayangkan hari ini berapa miliar informasi yang ada dalam satu hari, dalam 24 jam. Sementara aktivitas produksi manufaktur atau benda-benda itu bisa kita katakan mungkin hanya ratusan ribu, misalkan ya, ratusan ribu. Artinya produksi informasi ini lebih masif ketimbang produksi manufaktur benda-benda. Artinya yang sifatnya fisik dan material ya. Nah, ambil contoh misalkan dalam data Hoizui tahun 2020 di bulan Januari itu, pengguna YouTubers yang mengkonsumsi YouTube dari Indonesia itu sekitar 88%. Kemudian WhatsApp itu sekitar 85%, Facebook 82%, Instagram 79% kalau saya nggak salah angka-angkanya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang Indonesia sendiri itu memiliki kecenderungan melakukan budaya konsumtif tadi, gitu. Nah, sementara HMI ini tinggalnya di mana? Di Indonesia atau di luar Indonesia? Kan di Indonesia gitu. Dan ini menjadi kultur di Indonesia gitu. Telah membudaya, atau bila bisa dikatakan udah mulai akan mendarah daging gitu. Jadi itu dari data itu saja sudah bisa kita masukkan bahwa secara simplis HMI juga ikut turut di dalamnya gitu. Itu 88% loh gitu. Nah, jadi aktivitas yang lebih masifnya adalah aktivitas konsumsi, aktivitas produksinya minim gitu. Nah, bisa kita ambil contoh juga lagi. Sebenarnya ya, karena masifnya produksi informasi yang sangat banyak itu, akhirnya orang kadang potensial untuk mendapatkan informasi yang sifatnya hoax gitu ya, informasi palsu. Nah, itu pun juga akibat aktivitas konsumsi tadi. Kita konsumsi semua informasi yang masuk tanpa ada filterisasi dan ada rasionalisasi di dalamnya. Akhirnya hal itu bisa menyebabkan konflik. Dan yang paling hari ini yang paling dirasakan efeknya adalah membuli gitu. Mau saling menghujat di kolom komentar dan lain-lain gitu. Akibat aktivitas konsumsi tersebut. Kita juga bisa larikan itu sebenarnya ke akun-akun media sosial HMI misalkan. Itu kalau ada aja tuh yang bikin masalah buat ulah atau yang lagi trending gitu, itu dihujat habis-habisan ya kan oleh kader-kader HMI sendiri. Artinya hal ini tidak hanya terjadi bukan di luar kalangan HMI aja, di HMI juga terjadi gitu. Nah, kemudian dalam hal lain kita bisa ambil contoh lagi ya. Kita sebagai HMIwan misalkan, ada orang-orang yang punya kecenderungan ketika rapat itu mereka harus menggunakan tempat-tempat yang sifatnya ekspensif lah, sifatnya yang mahal gitu. Jadi kalau rapat harus di kafe gitu.
Kalau bukan kafe saya nggak ikut apaan gitu. Jadi hal ini juga saya dengar misalkan di PBHMI ya, juga ternyata ya aktivitas konsumtif itu juga terjadi gitu di sana. Budaya hidup mewah tadi ya, tapi mereka tergolong ke dalam leisure class sebagai kelas penikmat gitu. Yang diproduksikan minim, tapi aktivitas konsumsinya lebih langgeng daripada aktivitas produksinya gitu. Jadi itulah mungkin sekilas tentang leisure class dan kaitannya dengan HMI. Ya intinya adalah bahwa hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Bahkan ada yang nerapin welfare state-nya model Nordik gitu, seperti negara Islandia, Denmark dan lain-lain gitu. Nah, Indonesia kan juga pernah dijajah oleh Barat, dan itu ada akulturasi budaya yang disampaikan Indonesia. Dan apa yang kita konsumsi hari ini kan kebanyakan datangnya dari Barat gitu. Iya betul. Nah, maka otomatis dari sana juga pengaruh-pengaruh itu ada di kita, dan itu data tadi setelah membuktikannya kepada kita. Dan HMI merupakan sebuah organisasi yang ada di Indonesia, tentu juga terkena dampak ataupun pengaruhnya. Mungkin itu. Iya, mungkin dari penjabaran abang tadi juga bisa kan, apa sih bang solusi yang bisa bang hadirkan lah di saat hyperclass ini sudah mendarah daging lah untuk orang Indonesia, atau terkhususnya ke bagian HMI-nya ya, apa solusinya nih bang? Solusi terkait solusi mungkin saya akan arahkan kepada masing-masing individunya ya, karena aktivitas konsumsi ini tidak terlepas dari ya konsumsi pribadi mereka lah gitu ya. Nah, jadi solusi yang ingin saya tawarkan, kita bisa mencontoh lah dari Nabi Muhammad gitu. Yang saya kira Nabi Muhammad itu adalah orang yang memakai cara hidup yang sederhana, gaya hidupnya sederhana. Maksudnya ya mengkonsumsi sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan gitu. Ini selaras juga nih dengan founding fathers HMI, yaitu Ayahanda Lavrov Pane. Kalau kita lihat misalkan di Merdeka Sejak Hati atau di Jejak Hikayat Lavrov Pane yang dikarang Hariko Wibawa Sastra, yang satu lagi kan Ahmad Fadi. Jadi di situ kan juga ada ya dikisahkan bahwa Lavrov Pane ini pernah dikasih TV, karena TV-nya itu masih TV hitam putih, mau dibelikan TV baru intinya gitu. Tapi Lavrov Pane menolak gitu, karena ini masih bisa digunakan kok gitu. Kemudian ia ada juga ingin dibelikan mobil baru, rumah baru, ia nggak mau gitu. Padahal dia adalah guru besar kan, adalah guru besar dan dosen gitu. Disuruh jadi rektor pun dia juga nggak mau gitu. Artinya bahwa Lavrov Pane sendiri juga menerapkan gaya hidup yang sederhana. Ia lebih memilih memakai sepeda ontelnya kan, daripada dia dibelikan mobil baru. Ya kalau ada alternatif ini, kenapa saya gunakan alternatif lain? Jadi dia yang mengkonsumsi sesuatu itu sesuai dengan kebutuhannya, bukan dengan keinginan. Karena keinginan ini juga sangat erat kaitannya dengan nafsu gitu. Jadi kalau kita turuti nafsu ya nggak akan ada puasnya gitu. Kita turuti keinginan untuk kebutuhan kita, nggak akan ada puasnya kita sebanyak apapun kita mengkonsumsinya gitu. Jadi dari situlah kita ambil contoh dari dua orang tersebut sebagai solusi bagi diri kita ya. Tanamkan bahwa konsumsi itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi Anda harus bedakan, ini kebutuhan saya dan ini keinginan saya gitu, agar nanti tidak terlalu mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan gitu. Tapi kita mengenalnya hedon ya bang ya. Ya. Hedon sekali kamu. Konsumerisme. Ya, hedonis. Ya mungkin kita udah sampai penghujung ya bang ya. Mungkin bisa kita tarik kesimpulan dari kegiatan atau
diskusi malam hari ini ya Bang ya. Apa kesimpulan yang bisa kita tarik? Kesimpulannya, gaya hidup mewah itu adalah cara menjalani kehidupan secara dilematik. Sementara gaya hidup sederhana itu adalah cara menjalani kehidupan secara otentik. Karena gaya hidup mewah adalah kesadaran yang menuhan, dan gaya hidup sederhana itu adalah gaya hidup yang menghamba. Sekian, terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Oke, udah sampai kita ke akhir kesimpulan tadi ya. Sekian dulu. Mungkin kita jumpa di video-video lainnya. Silahkan like, subscribe Ruang Demokrasi ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa komennya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia ya. Nah, itu intinya ya.